Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul berada di rumahnya yang mulia untuk melaksanakan sesuatu yang juga mulia. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang berjamaah sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh, dan alhamdulillah kita bersemangat untuk duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk meraih berbagai macam bentuk fadilah dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah diberikan ketenangan jiwa, selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang yang datang dari Allah, didoakan oleh para malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk hal-hal yang menambah jumlah pahala dan kebaikan. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya beliau yang kita tauladani. Mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Dan kita berharap tentu saja di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah letak kemuliaan seorang nabi yang bernama Muhammad, diberikan kemuliaan untuk memberikan syafaat, di mana hal itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini, sesuai dengan dulu yang kita sepakati pada pertemuan yang terakhir, ketika dulu kita sudah selesai membahas satu pembahasan yang ada di dalam kitab berinteraksi dengan hadis, yaitu pembahasan penyimpangan orang-orang Syiah dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah kita bahas, dan setelah itu yang ada adalah penyimpangan aliran atau kelompok sufi di dalam memahami dan berinteraksi dengan hadis atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Kita membahasnya bukan dengan tujuan untuk membenci orangnya, tetapi kita bahas supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan pemikiran mereka. Jadi orangnya nggak boleh dibenci. Tetapi kalau seandainya ada kesalahan yang datang dari kelompok mana saja, maka kesalahannya itu harus diingatkan bagi mereka yang tahu. Bagi mereka yang memang paham bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan dan kekeliruan. Karena kalau tidak diingatkan, itu akan berpengaruh dalam praktek agama. Akan sangat berpengaruh. Dan kalau seandainya tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah salah, berarti
akan banyak yang menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebagai sebuah penyimpangan. Adapun orangnya, mereka adalah saudara sesama muslim yang harus diberikan cinta kita terhadap sesama muslim. Oleh karena itu salah satu dari bukti kita mencintai sesama muslim adalah dengan saling menasehati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Oleh karena itu kita akan coba lihat insyaallah secara ilmiah apa yang terjadi dan di mana letak kesalahannya, dan bukan untuk membenci orangnya. Ini perlu ditekankan dan perlu diulang-ulang. Baik, istilah sufi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mendalami atau mempraktekkan ilmu tasawuf. Jadi ada ilmu tasawuf, orang yang mempraktekkannya disebut sebagai sufi. Ilmunya adalah tasawuf. Sama dengan fikih, orangnya namanya faqih, jamaknya fuqaha. Kalau disebut fuqaha berarti para ulama fikih. Ilmunya fikih. Tasawuf itu ilmunya. Orang yang mendalami dan mempraktekkannya disebut dengan sufi. Apa makna dari kata sufi? Apa makna dari kata sufi? Dan dari mana kata itu diambil? Ada memang perbedaan asal istilah itu dari mana diambil. Para ulama pun berbeda untuk memberikan kepastian kira-kira kata sufi itu diambil dari apa. Ada yang mengatakan itu diambil dari kata suf. Suf itu artinya adalah bulu domba. Jadi bulu domba. Dan itu simbol dari kesederhanaan. Kalau seandainya ada orang mau berpakaian dengan menggunakan pakaian yang berasal dari bulu domba. Itu lambang dari kesederhanaan. Kenapa ada yang mengatakan dari itu asalnya? Karena orang-orang sufi adalah orang-orang yang mengajak kepada hidup sederhana. Ada yang mengatakan kata sufi itu dari kata safa. Safa itu artinya suci, bersih. Safwah. Kenapa disebut dengan itu? Karena ilmu tasawuf adalah sebuah ilmu yang memang selalu ingin mengajak kita kepada pensucian jiwa. Bagaimana kita harus selalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Sekaligus bagaimana kita harus meninggalkan berbagai macam bentuk akhlak yang tercela. Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak mahmudah yang terpuji dan ada pula akhlak yang tercela. Nah, ilmu tasawuf diambil dari kata safa karena memang sebuah ilmu yang ingin selalu menggiring kita kepada akhlak-akhlak yang terpuji, yang bertujuan adalah untuk mensucikan jiwa dan membersihkan hati. Ada yang mengatakan diambil dari kata itu. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang asal kata, yang jelas ini adalah sebuah ilmu yang juga berkembang dan juga sudah bermula istilah itu daripada masa ulama-ulama terdahulu. Kalau dari segi istilah pada masa Nabi ya barangkali belum ada. Tapi dari segi tujuan itu sudah pasti ada. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tujuan akhirnya memang adalah untuk kesucian jiwa. Tengok saja ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Semua akan berujung pada pensucian jiwa. Bagaimana kita bersih dari dosa, bersih hati kita dari berbagai macam bentuk noda, dosa, dan kemaksiatan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah untuk itu.
Oleh karena itu, kalau memang itu tujuan dari ilmu tasawuf, maka itu tujuan yang sangat mulia, sangat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Kita tengok umpamanya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, semuanya adalah untuk mensucikan jiwa. Haji umpamanya, apa kata Rasul? Man hajja walam yarfus walam yabsuq raja'a kayaumin waladathu Siapa yang pergi berhaji, tidak berbantah-bantah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor selama di sana, dia pulang ke kampung halamannya sama seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang dilahirkan ada dosa enggak? Enggak ada. Berarti haji tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Zakat umpamanya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka zakatnya. Apa tujuannya? Untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Berarti zakat tujuannya adalah tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Tengok pula umpamanya ibadah puasa. Apa kata ayat Al-Quran? La'allakum tattaqun. Hadis apa katanya? Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Semua adalah tazkiyatun nafs. Syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita semua berujung pada tazkiyatun nafs. Salat juga seperti itu. Salat yang 5 waktu itu, Rasul pernah mengibaratkan kita pergi ke masjid untuk salat 5 kali sehari, itu sama dengan pergi ke sungai untuk mandi 5 kali sehari. Wahai sahabat-sahabatku, gimana menurut kalian kalau depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di badan kalian? Sahabat bilang, enggak ya Rasulullah. Kalau udah 5 kali sehari mandinya, enggak akan ada lagi kotoran yang tersisa di badannya. Lalu kata Nabi, begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Kalau kalian pergi terus untuk mengerjakan 5 kali sehari, enggak akan tersisa lagi kotoran di jiwa kalian. Berarti salat membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itulah yang tazkiyatun nafs. Dan secara konsep ilmu tasawuf tujuannya adalah untuk itu. Berarti tujuannya baik. Meskipun istilahnya belum dikenal pada masa Nabi, tapi tujuan Islam itu memang untuk itu. Semua ketentuan agama, hukum-hukumnya, kalau kita laksanakan tujuannya sama. Untuk membersihkan jiwa. Kita buktikan ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Nabi-Nya, dan dengan cara itu jiwa kita menjadi bersih, dosa-dosa kita bisa terhapus. Oleh karena itu, dilihat dari segi tujuan. Itu banyak di antara ulama yang memujinya. Ilmu tasawuf. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Barang siapa yang mendalami agama tapi tidak bertasawuf, maka sungguh dia telah fasik. Dan siapa yang bertasawuf tapi tidak mendalami agama, maka dia telah menjadi orang zindiq. Cuma tasawuf aja tapi tidak pula didalami agama. Berarti mensucikan jiwa semaunya dia aja. Dengan cara dia sendiri. Itu berarti zindiq. Zindiq itu orang yang durhaka, yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menggabung keduanya, digabungnya keduanya, agama dipahaminya, kemudian pensucian jiwa dilakukannya, maka dialah yang telah mewujudkan syariat Islam yang sebenarnya. Berarti dia memuji.
menggabung antara tafaqquh fid din dengan tasawuf. Tasawuf yang dimaksud di sini, tasawuf yang dalam artian bertujuan mensucikan jiwa, karena memang agama Islam datang untuk membersihkan jiwa. Imam Nawawi juga dia punya ungkapan-ungkapan yang di situ dia memuji. Apa kata beliau? Imam Nawawi rahimahullah, prinsip dasar jalan tasawuf itu ada 5. Ini ungkapan Imam Nawawi. Apa yang 5 itu? Bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama. Takwa kepada Allah sendiri pun, apalagi meskipun sendiri atau bersama-sama. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Begitu sunnah Nabi dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian menolak mengandalkan makhluk. Berarti dalam hidup kita tidak boleh mengandalkan makhluk. Yang kita andalkan adalah Allah. Anak tidak boleh mengandalkan ayahnya. Istri tidak boleh mengandalkan suaminya. Seolah-olah dia hidupnya bergantung kepada suaminya. Tidak boleh. Karena tidak boleh kita mengandalkan makhluk dalam kehidupan kita. Yang kita andalkan adalah Allah. Ridha dengan semua ketentuan Allah, baik yang sedikit maupun yang banyak. Selalu ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, apalagi alhamdulillah. Ridha dengan ketentuan Allah itu menjadi prinsip dalam ilmu tasawuf. Kemudian mengembalikan dan kembali kepada Allah baik ketika senang maupun dalam keadaan sulit. Selalu kembali kepada Allah dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. Karena ada sebagian yang baru ingat Allah kalau sudah sulit. Kalau sudah sakit, istighfarnya tidak tanggung-tanggung. Subhanallahnya setiap saat kalau sudah sakit. Ya Allahnya terus berulang-ulang. Kalau sudah sehat, lupa dengan ya Allahnya, lupa dengan subhanallahnya. Tapi dalam prinsip seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, selalu kembali kepada Allah, ingat kepada Allah ketika senang maupun dalam keadaan sulit. Ungkapan Imam Nawawi ini di dalamnya ada dukungan dan ada pujian tentang jalan tasawuf. Karena memang prinsipnya seperti itu. Namun ilmu tasawuf itu, kebaikan konsep ilmu tasawuf itu dirusak oleh pengamalan sebahagian dari tokoh-tokoh sufi sendiri. Padahal begitu mulia tujuannya. Tapi banyak di antara tokoh-tokoh sufi yang melenceng. Ini yang perlu kita ingatkan itu. Jadi ketika kita mengatakan penyimpangan kelompok sufi, ketika mereka memahami hadis Nabi, bukanlah kita sedang mencela orang-orang sufi secara keseluruhan. Karena konsep dan teori ilmu tasawuf, itulah Imam Nawawi bilang tadi. Imam Malik pun ikut memujinya. Berarti ada kebaikan di situ. Karena memang tujuan agama untuk membersihkan jiwa. Namun kita perlu sadarkan, perlu kita ingatkan masyarakat, kebaikan, kesucian yang ada pada teori ilmu tasawuf tadi dirusak oleh tokoh-tokoh tasawuf sendiri dengan berbagai macam bentuk keyakinan-keyakinan yang mereka munculkan, dan keyakinan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ada di antara amalia-amalia mereka atau apa yang mereka lakukan, tindakan-tindakan mereka dalam mengamalkan ilmu tasawuf itu yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya kita menemukan juga ulama-ulama besar yang mencela
bukan mencela ilmu tasawuf secara konsep tazkiyatun nafsnya, tapi mencela tokoh-tokoh sufi yang salah kaprah dan dia diikuti oleh murid-muridnya. Berarti dia yang merusak ilmu tasawuf sendiri. Siapa di antaranya yang mencela? Di antara yang mencela adalah Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah. Termasuk di antara yang mencela kelompok sufi. Dicelanya. Berarti dia punya perspektif yang berbeda dari imam yang sebelumnya. Karena kalau dari imam-imam yang sebelumnya, banyak tokoh-tokoh besar dulu yang dinisbatkan, disebut dia sebagai tokoh sufi. Coba contohnya, umpamanya Imam Hasan al-Basri disebut-sebut sebagai orang yang sufi. Sufi dalam artian positif, yang mengajak orang selalu untuk membersihkan jiwa, menjaga akhlak-akhlak yang baik. Banyak di antara tokoh-tokoh yang dia yang dalam buku-buku bisa kita baca, seperti Fudail bin Iyad. Itu juga disebut sebagai orang yang sufi, tapi dalam artian positif. Ma'ruf al-Karhi itu juga di antara ulama besar yang disebut-sebut sebagai sufi. Sufi yang dipuji oleh Imam Malik tadi itu. Secara konsep, karena memang mereka mengamalkan sunnah Nabi, tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Ibnu Al-Jauzi ketika beliau mencela sufi, beliau punya perspektif yang berbeda, dikarenakan oleh banyak di antara tokoh-tokoh sufi yang ternyata cara mereka dalam mengamalkan ilmu tasawuf itu sendiri ternyata memang menyimpang. Tidak mungkin selevel Ibnul Jauzi mencela sebegitu dahsyat. Karena banyak tokoh-tokoh sufi yang katanya ingin membersihkan jiwa, tapi tidak dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Tidak dengan mengamalkan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Mereka masuk ke dalam tempat ibadahnya, ke dalam kelambunya, bukan untuk baca Quran, bukan untuk tahajud, bukan untuk memperbanyak salat sunat. Yang diandalkan apa? Zikir. Salawat dan zikir. Salawat zikir pun dibuat-buat sendiri, tidak pula yang diajarkan oleh Nabi. Dan mereka bermalas-malasan hanya mengandalkan amalan ini pada zikir dan salawat. Ini yang dicela oleh Ibnul Jauzi. Apa kata beliau? Ibnul Jauzi termasuk di antara mereka yang mencela kelompok sufi. Ia menyebutkan bahwa kaum sufi adalah orang-orang yang sedikit ilmu dan menjauhkan manusia dari kesempurnaan pengetahuan syariat dengan dakwaan merasa cukup dengan ilmu batin. Jadi orang sufi itu membagi ilmu itu, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Orang-orang yang tidak ikut kepada tasawuf, orang-orang yang tidak ikut kelompok sufi, bagi mereka itu adalah ulama-ulama zahir semua. Pengetahuan mereka hanya sebatas syariat, belum sampai pada hakikat dan ma'rifat. Jadi di antara mereka, kata ini kata Ibnu Jauzi ya, perlu digarisbawahi, jangan dianggap ini kata saya terjemahkan ini dari sebuah referensi. Jadi menjauhkan manusia dari kesempurnaan pengetahuan syariat dengan dakwaan merasa cukup dengan ilmu batin. Yang dibutuhkan dalam beragama, kata mereka, orang-orang sufi, hanyalah hati dan Tuhan. Qalbun wa Rabbun. Jadi hati dan Tuhan. Ada Allah, ada hati. Maka mereka fokus pada zikir. Tapi seperti yang dikatakan tadi, zikir yang mereka buat-buat sendiri, kadang hanya dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Kalau udah lebih tinggi makrifatnya, berkurang lagi, lebih pendek lagi, huwa, huwa, huwa. Kalau udah lebih tinggi lagi, tinggal hu. Jadi kan yang paling sempurna kata Rasul apa? Afdalu zikri la ilaha. Kalau sudah afdalu zikri la ilaha illallah diajarkan oleh Nabi, inilah yang paling afdal. Tapi mereka buat nanti yang lebih tinggi dari itu
Allah saja. Itu yang diulang-ulang. Allah, Allah. Lebih tinggi lagi, huwa. Lebih lagi, hu. Pernah enggak kita mendengar atau melihat video-video ada hu. Jadi dhamir ujungnya itu aja lagi Allahu. Barangkali yang lebih tinggi lagi dari itu, enggak ada zikirnya lagi. Tinggal termenung saja, tanpa menyebut apa-apa, tapi di hatinya selalu terlintas, kita perlu mengembalikan cara, karena zikir adalah ibadah, maka perlu kita lihat cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanyalah hati dan Tuhan, qalbun wa rabbun. Itu ungkapan dari Ibnu Jauzi. Kata beliau, itulah sebabnya kebanyakan mereka banyak yang menyimpang dalam beribadah. Banyak yang menyimpang dalam beribadah. Dan mereka berbicara tentang syariat dengan mengandalkan pendapat-pendapat mereka yang rusak dan keliru. Jika mereka menggunakan hadis, maka cenderung menggunakan hadis yang dhaif atau maudhu'. Ini kata Ibnu Jauzi. Kalau dia pun menggunakan hadis, cenderung menggunakan hadis dhaif dan maudhu'. Hadis sahih ditolaknya, tapi hadis-hadis maudhu' dibelanya. Asalkan sesuai dengan keinginan mereka. Apabila mereka masuk ke wilayah tafsir, kebanyakan ungkapan mereka salah bagaikan orang yang mengigau. Dikarenakan oleh kejahilan mereka terhadap syariat, serta kebiasaan mereka mendatangkan pendapat baru dalam agama, mereka mencetus sebuah mazhab yang dihiasi oleh hawa nafsu mereka. Setelah itu mereka mencari pembenarannya dari syariat. Terus beliau juga mengatakan, nah ini ungkapan yang juga dari Ibnu Jauzi, menurut beliau, Ibnu Jauzi, orang-orang sufi mereka betah dalam ribatnya. Ribat itu ya kan orang-orang sufi, orang-orang tarikat kan punya itu tempat-tempat apa mereka, tempat-tempat berkumpul mereka, mereka berzikir, kadang mereka buat kelambu-kelambunya sendiri, itu namanya ribat. Dengan bermalas-malasan, menganggur dan membebaskan diri mereka dari mencari rezeki dan mengulang-ulang ilmu, malas untuk memurojaah ilmu, berarti malas untuk belajar. Tidak memperbanyak sholat sunat dan juga tidak memperbanyak qiyamul lail. Ambisi dan keinginan terbesar mereka hanyalah mencari kesenangan, mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik berlebihan, bahkan zikir pun selalu diiringi dengan musik. Ada zikir yang selalu diikutkan dengan musik dan tari-tarian. Ada di antara kelompok sufi yang kalau seandainya dia berzikir dan puncak kenikmatan zikirnya ada dalam tarian itu. Di antara bentuk tariannya tarian yang berputar-putar itu. Udah berputar-putar dia, ngembang-ngembang pakaiannya itu kalau sudah mulai dia menari-nari itu puncak dari zikir mereka. Karena mereka memang suka melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu sufi di Turki itu. Ada namanya pemimpinnya itu Jalaluddin Ar-Rumi, dia punya zikir dengan cara menari seperti itu. Beberapa bulan yang lalu itu dipraktekkan tuh di Pekanbaru, zikir seperti itu. Yang menari itu perempuan pula, di tengah-tengah laki-laki. Yang dilakukan oleh salah satu dari ormas, yang tidak boleh kita sebutkan namanya, tinggal dicari saja, tapi di Pekanbaru. Dalam acara syukuran apa wallahu alam. Kita bisa ikut nengok sekelilingnya ada banyak orang laki-laki, di tengah-tengahnya ada yang menari berputar-putar dan itu perempuan. Zikir apa yang akan kita dapatkan? Kehusukan apa yang akan didapatkan dengan zikir menyaksikan perempuan menari? Zikirkah itu? Yang begini ini yang dibilang sama Ibnu Jauzi tadi. Jadi kalau kita mengkritik sufi tasawuf yang begini-begini. Jadi kalau tidak melakukan itu ya jangan tersinggung. Karena tujuan kita juga tidak menyinggung orang. Kita ingin meluruskan sesuatu yang salah. Siapa tahu banyak orang yang belum tahu kalau itu adalah sebagai sebuah
kesalahan. Zikir itu adalah mengingat Allah, menyebut Allah, sebut kemuliaan-kemuliaannya, puji kelebihan-kelebihannya, dan membuat hati kita menjadi khusyuk. Semakin takut kita kepada Allah kalau kita zikrullah, kalau kita mengingat Allah atau menyebut Allah. Menyebut Allah itu maksudnya bukan menyebut lafaz Allah, 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 Allah gitu. Karena kita tidak akan menemukan satu pun perbuatan Nabi yang dalam artian zikir ibadah mengulang-ulang lafaz Allah. Coba cari. Kalau ada, kita ikut pula mengamalkannya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyebut lafaz Allah. Umpamanya kita saat bercerita Allah, Allah begitu. Bukan tidak boleh. Tapi itu bukanlah sebagai sebuah zikir dalam artian ibadah. Yang zikir ibadah dalam bentuk mengingat menyebut Allah mesti ada pujian. Pujian itulah yang membuat Allah bangga kepada kita. Karena kita memuji keagungan Dia. Pada saat kita memuji keagungan Allah, berarti kita mengakui kelemahan kita. Maka pujian itu bisa di awal, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu semua di awal. Ada pula nanti di bagian akhir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi. Jadi bisa di awal, bisa di akhir, bisa dua-duanya. Gabung antara awal dan akhir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang zikir. Dalam artian kita beribadah dalam bentuk zikir. Dan jangan diikutkan dengan nyanyi-nyanyian dan musik-musiknya. Karena berlawanan antara zikir dengan musik. Musik itu seruling syaitan. Zikir itu agar hati kita khusyuk mengingat Allah. Tidak mungkin ketemu syaitan itu dengan kehusukan tadi itu. Ya, maka kata Ibnu Jauzi, mereka kesenangannya adalah untuk mendengar nyanyian dan musik-musik yang berlebihan dan berlebihan dalam makan dan minum. Kalau sudah giliran makan, minum, sepuas-puasnya. Bahkan menurut Ibnu Jauzi, celaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk orang-orang awam mereka, tapi juga untuk orang-orang khawas atau orang-orang yang khusus para pembimbing-pembimbing mereka. Karena orang-orang sufi juga membagi-bagi manusia ini, ada yang awam, ada yang khawas, bahkan yang tertinggi adalah khawasul khawas, yang lebih khusus lagi. Kalau sudah lebih khusus lagi, berarti levelnya sudah berbeda, sudah tidak sama lagi dengan orang-orang yang lain. Makomnya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu, sekarang di hadapan kita ada dua perspektif, dan semua dari ulama-ulama besar Islam. Ada di antara mereka yang memuji dan ada di antara mereka yang mencela. Ibnu Jauzi tadi menyebutkan celaannya itu dalam kitab Talbisul Iblis. Talbis iblis itu artinya ya tipu daya iblis atau rayuan iblis. Bagaimana tidak dikatakan tipu daya? Ibadah yang dirusak dengan cara yang salah. Zikir yang dirusak dengan cara nyanyian, bahkan diikut pula dengan alat-alat musik yang memang itu terlarang dan diberikan nama-namanya. Ada selawat PY, selawat PY, ada selawat koplo, selawat tak apalah nama selawat. Saya dulu waktu tinggal di Jalan Ikhlas di Panam itu, ada satu masjid diumumkan itu bahwa nanti kita acaranya selawat dulang, selawat talam, selawat dulang. Apalah maksud selawat talam, selawat dulang? Saya tengok, ternyata selawat sambil makan lamang dalam dulang. Karena sorenya itu dimasaklah lemang itu berbaris-baris panjang kali.
Mereka berselawat sampai jam menjelang subuh. Tapi pada saat subuh masjid kosong. Karena itu masjid dekat saya tinggal. Lalu apa yang mau kita harapkan dengan cara-cara yang seperti itu? Nah, itu dilakukan oleh tarikat dari salah satu tarikat yang ada di Sumbar kalau tidak salah waktu itu. Nah, jadi ketika ada yang memuji seperti Imam Malik dan ketika ada yang mencela seperti Ibnul Jauzi, nah itu sebabnya bukan mereka sedang berbeda, tapi mereka memandang dari sisi yang berbeda. Iya, Imam Malik memuji dipandang dari sisi tujuan, tazkiyatun nafs. Semua kita perlu melakukan tazkiyatun nafs. Tapi mestikah tazkiyatun nafs itu dengan masuk menjadi orang sufi dulu? Tidak. Ketika kita amalkan saja syariat Islam ini secara baik, perbanyak amal-amal sunat, perbanyak baca Quran, perbanyak qiyamul lail, perbanyak zikir dan doa, insya Allah tazkiyatun nafs bisa kita capai. Tapi dengan masuk ke dalam kelompok sufi, tapi justru kerjanya bukan untuk memperbanyak amal sunat, bukan untuk memperbanyak baca Quran, bukan untuk memperbanyak qiyamul lail, yang ada adalah bermalas-malasan. Kalaupun ada ibadah hanya dalam bentuk zikir dan selawat, ini selawat mesti sampai 4.000, yang selawat satu ini mesti sampai 5.000, habis waktu untuk itu, tidak ada lagi amal sunat. Kalau itu yang dikerjakan, jangan-jangan tazkiyatun nafsnya tidak tercapai. Justru kita sudah salah. Itu angka ribuan itu bagi mereka sudah biasa itu. Katanya bisa membaca itu sampai 10.000 dalam semalam. Kayaknya saya tidak yakin juga tuh. Ada selawat tertentu yang kalau seandainya dibaca, maka akan ada khasiatnya. Khasiat inilah yang dikejar melalui selawat. Jangan-jangan selawatnya sudah salah tujuan. Bukan lagi untuk ibadah, tapi untuk khasiat, agar menjadi orang kaya, agar macam-macam. Ada khasiat-khasiat tertentu. Kalau seandainya semata-mata zikir, selawatnya tujuannya untuk itu, kita khawatir. Bukan lagi tujuan ibadah yang sesungguhnya, karena tujuan ibadah itu ta'abbudan ilallah. Beribadah kita menyembah Allah, itu tujuan dari ibadah. Nanti Allah berikan apa yang Dia inginkan untuk kita, itu urusan Allah. Tapi kalau semata-mata baca ini 4.000 kali kita akan jadi begini, jangan-jangan tidak jadi begitu nanti. Jangan-jangan tujuannya tidak sampai. Kalau tujuan tidak sampai, jangan-jangan kita jadi malas untuk beribadah. Nah, inilah yang dilarang dan dicela oleh Ibnul Jauzi. Maka kita sudah bisa menimbang-nimbang ini seperti apa yang salah dan seperti apa yang benar. Tadi saya katakan bahwa kesucian dan kebaikan ilmu tasawuf dicederai, dirusak oleh tokoh-tokohnya dengan mendatangkan pemikiran-pemikiran baru yang tidak pernah ada pada masa Nabi. Apa contoh? Keyakinan al-hulul wal ittihad yang datang dari al-Hallaj. Apa itu? Keyakinan bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluk. Allah bisa menyatu dengan makhluk. Makanya ketika mereka sudah memperbanyak zikir, sudah sampai sekian ribu kali, bahkan lisan mereka sudah diam, tapi dengan diamnya itu tanpa dia sadari sebenarnya lisannya tetap berzikir. Yang pada akhirnya nanti Allah bisa menyatu dengan makhluk. Keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang, dan itu datang dari tokoh sufi besar pada masa dahulu. Kalau nggak salah di Baghdad, di Irak, di wilayah Baghdad atau di mana gitu. Sampai pada akhirnya Al-Hallaj ini dihukum mati oleh khalifah ketika itu. Karena pemikirannya itu. Berarti sudah mulai menyimpang.
atau wihdatul wujud yang dicetus oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu juga adalah sebagai tokoh sufi besar. Dicetusnya satu pemikiran wihdatul wujud, kesatuan yang ada. Kesatuan yang ada. Allah dengan hamba itu satu. Maka kalau seandainya kita sholat, kalau sudah sampai pada makam tertentu menurut keyakinan dia itu, dia yang menyembah, dia juga yang disembah. Karena kesatuan wujud yang ada. Kalau memang dia yang menyembah, dia yang disembah, buat apa lagi sholat? Jadi bukannya menambah semangat untuk mengerjakan sholat, tapi justru meninggalkan. Nah ini penyimpangan. Dan banyak keyakinan-keyakinan yang terjadi. Ada mereka dengan keyakinan yang ada mereka semakin gulu, semakin berlebih-lebihan dengan pemikiran mereka, dan itu semua merusak ilmu tasawuf itu sendiri. Lalu tujuannya adalah baik. Apa salah satu contohnya juga itu seperti ada pemikiran dari Abu Yazid Al-Bustami, itu mengatakan bahwa para aulia, wali Allah itu lebih mulia dari Nabi. Kenapa demikian? Nabi itu hanya sampai ke pinggir-pinggir pantai itu saja. Tapi para wali Allah sudah menyelam langsung ke dalam laut. Kalau Nabi main di pantainya, berarti pinggir-pinggir. Tapi para wali Allah sudah menyelam langsung sampai ke laut. Nah, dalam buku ini juga saya nukil beberapa beberapa pandangan yang salah yang datang dari tokoh-tokoh sufi, dan itu merusak ilmu tasawuf. Oleh karena itu, seandainya memang ilmu tasawuf itu akan membuat orang seperti itu, maka lebih baik tidak mempelajari ilmu tasawuf. Karena tanpa ilmu tasawuf pun, tujuan tazkiyatun nafs itu sudah diajarkan oleh Nabi kita. Kalau memang tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa, kita bisa sampai pada tujuan itu meskipun tidak mendalami ilmu tasawuf. Karena kebanyakan orang yang mendalami ilmu tasawuf karena belajar kepada guru yang salah, ternyata berujung kepada hal-hal yang tidak benar, bahkan banyak yang gila. Tapi tidak ada satupun sahabat yang sampai gila karena belajar kepada Nabi. Tapi ada wali gila yang disebut sebagai wali majzub. Majzub itu wali yang akalnya sudah tertarik karena semakin cinta kepada Allah. Tidak ada satupun zikir yang diajarkan Nabi yang membuat orang menjadi gila. Yang ada semakin membuat orang takut kepada Allah, membuat orang semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, oleh karena itu, kalau memang akan membuat orang seperti itu, lebih baik untuk tidak mendalaminya, kalau akan berujung kepada kesalahan demi kesalahan. Baik, nanti setelah sholat, insya Allah kita akan coba ambil poin kesalahan mereka di mana. Kalau tadi contoh-contoh pemikiran yang datang dari orang-orang tertentu, nanti insya Allah di sini ada tiga poin kesalahan mereka dalam berinteraksi dan memahami hadis. Seperti al-kashfu, terbukanya hijab bagi orang-orang sufi. Tidak ada hijab lagi, berarti mereka bisa mengetahui yang gaib, termasuk dalam memahami Quran dan hadis. Ketika Allah sudah buka hijab itu, mereka pahami sesuai dengan apa yang dibisikkan oleh Allah kepada mereka. Kalau sudah seperti itu, tentu akan salah. Tidak perlu buku-buku sarah-sarah hadis Bukhari Muslim, tidak perlu. Tinggal merenungannya sebentar, dapat. Allah bukakan hijabnya. Lalu ia paham dengan hadis. InsyaAllah nanti setelah sholat akan kita sambung. Mohon maaf, kita tutup sementara dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.